Selamat pagi Bu Rike, saya Alfrin dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban UAS pada food biochemistry. Untuk soal nomor satu, diketahui bahwa Maxim memakan sarapan oatmeal dengan nutrition fact, total fat sebanyak 1 gram, kemudian total karbohidrat 8 gram dengan dietary fiber 2 gram yang berarti 6 gram, kemudian protein sebanyak 14 gram. Kemudian diberitahu juga bahwa satu karbohidrat memiliki 75 molekul glukosa, satu fat memiliki 15 palmitic acid, 10 stearic acid, 2 gliserol, dan 20 tirosin. Yang pertama, saya akan menghitung dari palmitic acid terlebih dahulu. Dengan palmitic acid mengalami beta oxidation sebanyak 8 cycle, menghasilkan 7 NADH, 7 FADH2, dan 8 asetil-CoA. 1 NADH menghasilkan 2,5 ATP, sedangkan 1 FADH 2 menghasilkan 1,5 ATP. 8 asetil-CoA kemudian dilanjutkan ke TCA cycle, di mana TCA cycle ini merupakan proses oksidasi asetil-CoA untuk menghilangkan CO2 dan menghasilkan energi. Pada satu asetil-CoA itu menghasilkan 10 ATP, sehingga dari 8 asetil-CoA menghasilkan 80 ATP. Sehingga total ATP yang didapatkan dikurangi 2 ATP adalah 106 ATP. Kenapa dikurangi dengan 2 ATP? Karena pada proses beta oxidation sebenarnya itu menghabiskan 2 ATP karena dibutuhkan untuk memindahkan gugus fosfat ke 5 AMP sehingga menjadi 1 ADP. Pada palmitic acid molecules terdapat 15 molekul sehingga total ATP yang didapatkan adalah 1590. Kemudian pada stearic acid juga mengalami proses yang sama dengan 9 cycle karena rumus kimia dari stearic acid adalah C18, H36, dan O2. Pada proses beta oxidation, satu siklus itu menghabiskan 2 karbon dan sisa 2 asetil-CoA. Sehingga total ATP yang didapatkan adalah 120 ATP, dengan molekul sebanyak 10 molekul sehingga total ATP-nya adalah 1200. Pada gliserol uh, gli- menjadi gliserol 3 fosfat menghasilkan DHAP 1 NADH yaitu 2,5 ATP, kemudian DHAP mengalami glikolisis menghasilkan 1 NADH dan 2 ATP, berarti 4,5 ATP. Kemudian glikolisis merilis pirufat yang akan dikonvert menjadi asetil-CoA menghasilkan 1 NADH yang berarti 2,5 ATP, dan asetil-CoA yang dilanjutkan ke proses TCA cycle menghasilkan 10 ATP. Sehingga terdapat 18,5 ATP pada satu molekul, terdapat 2 molekul yang berarti 37 ATP. Sehingga total fat yang ada pada nutrition facts tersebut atau SERV yang diterima oleh Maxim adalah 2827 ATP. Pada proses karbohidrat mengalami proses glikolisis menghasilkan 7 ATP. Di sini juga ATP yang dihasilkan pada glikolisis sebenarnya adalah 4 ATP, namun duanya digunakan kembali pada reaksi yang pertama yaitu heksokinase untuk mengubah glukos menjadi glukos 6-fosfat, dan pada reaksi ketiga fosfofruktokinase untuk mengubah fruktos 6-fosfat menjadi fruktos 1,6 bifosfat. Sehingga dilanjutkan pada proses pyruvic acid menghasilkan 2 NADH, yaitu 5 ATP, dan TCA cycle sebanyak 2 kali, yaitu 20 ATP, dengan 75 molekul sebanyak 6 gram. Sehingga total ATP dari karbohidrat adalah 14.400 ATP. Pada protein terdapat tirosin, di mana satu tirosin itu terdiri dari 2 asetil-CoA yang berarti 20 ATP pada TCA cycle. Terdapat 20 molekul dengan 14 gram protein yang berarti 5.600 ATP. Sehingga total ATP yang didapatkan oleh Maxim adalah 22.827 ATP. Kemudian untuk soal kedua, diketahui bahwa konsentrasi malat adalah 5,25 milimolar. Dengan yang ditanya adalah maksimum oksaloaksetat agar reaksi tetap berjalan. Diketahui bahwa delta G sama dengan delta G0 plus RT ln product per reaktan, di mana R adalah 8,314 dengan T
298. Produknya adalah oksaloasetat yang ditanyakan, sedangkan reaktannya adalah malat, yaitu 5,25 kali 10 pangkat min 3. Sehingga konsentrasi oksaloasetatnya adalah 0,31 kali 10 pangkat min 3 atau 0,31 milimolar. Untuk soal yang 2B diberitahu bahwa apabila malat dehidrogenase mengalami malfunction, maka konsentrasi minimum malat agar reaksi tetap berjalan adalah di sini saya menggunakan konsentrasi oksaloasetat yaitu 1 kali 10 pangkat min 4 sehingga konsentrasi minimum malat adalah 1687 milimolar atau 1,687 kali 10 pangkat min 3 molar. Kemudian untuk soal ketiga, klasifikasi buah klimakterik dan non-klimakterik. Pada buah klimakterik yaitu mango, banana, apel, guava, kiwi, melon, dan pepaya. Sedangkan buah non-klimakterik adalah orange, dragon fruit, dan grape. Mengapa klasifikasi ini ada? Karena buah-buah yang terklasifikasi menjadi klimakterik adalah buah-buah yang mengalami kenaikan besar pada laju respirasi dan produksi etilennya ketika memasuki fase pematangan. Sedangkan buah-buah yang memasuki fase non-klimakterik adalah buah-buah yang tidak menunjukkan perubahan berarti pada laju respirasinya maupun produksi etilennya yang umumnya tetap rendah selama proses pematangan. Kemudian, untuk mencegah adanya damage atau kerusakan pada buah-buah klimakterik adalah dengan mengontrol suhu, terutama pada suhu rendah, untuk menurunkan atau mengurangi laju respirasi dan aktivitas enzim. Kemudian dibutuhkan juga untuk mengurangi etilen, seperti dengan penggunaan ventilasi yang baik. Karena produksi etilen itu selain dari buah itu sendiri juga bisa dihasilkan dari sumber-sumber polusi seperti asal knalpot, mobil kendaraan seperti truk, kemudian pembakaran bahan bakar. Etilen ini nantinya akan memberikan dampak negatif terhadap penuaan dan dapat menyebabkan gangguan pada kulit maupun daun dari buah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tentunya dengan penggunaan modified atmosphere packaging atau MAP seperti dengan menurunkan CO2 dan meningkatkan O2 atau yang menurunkan CO2 untuk menghambat respirasi dan pertumbuhan mikroba. Sekian dari saya, terima kasih.